Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Shalom semuanya. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam kita menghadapi tahun yang baru. Mungkin dari antara kita semuanya, sekarang ini sudah mengatur yang namanya resolusi baru. Apa aja yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan, dan banyak hal lagi yang sudah mungkin kita tuliskan. Beberapa di antara kita mungkin ada yang ingin di tahun 2023 berat badannya ideal mungkin. Ada lagi di tahun 2023 ingin punya mobil baru, ingin punya rumah baru, ingin anaknya bersekolah di sekolahan A, kah, B, dan masih banyak lagi. Tidak salah untuk kita mempunyai satu resolusi baru untuk di tahun 2023. Itu yang banyak manusia lakukan supaya apa? Supaya nanti di tahun yang baru kita sudah punya dorongan yang baru untuk lebih giat lagi di dalam pekerjaan kita, aktivitas kita. Dan tidak jarang juga yang mempunyai resolusi di dalam pelayanannya, ingin pelayanannya lebih berkembang lagi, ingin mungkin pelayanannya lewat digital, dan masih banyak lagi. Hari ini saya ingin mengajak saudara semuanya untuk merenungkan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan, dan apa yang sebenarnya harusnya kita lakukan. Hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Itu dia tema besar kita. Di mana ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya tidak akan sama lagi. Kenapa saya bilang semuanya tidak akan sama lagi? Karena beberapa kali Yesus memberikan perumpamaan bahwa tentang kerajaan Allah itu, ketika seseorang bertemu, ketika seseorang menemukan yang namanya kerajaan Allah, hidupnya tidak akan pernah kembali sama seperti yang sebelumnya. Bagi banyak orang mungkin masih bertanya-tanya bagaimana, apakah kerajaan Allah itu dicari dengan orang-orang yang ada di gereja aja? Apakah kerajaan Allah itu hanya dicari oleh orang-orang yang pelayanan? Apakah kerajaan Allah itu hanya bisa dikerjakan, bisa dicari oleh orang-orang yang waktunya full di gereja? Lalu bagaimana dengan kita semuanya yang mungkin hari-hari ini masih berbisnis, masih bekerja kantoran? Sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa kerajaan Allah itu adalah hal yang tidak dicari oleh banyak bangsa. Kalau kita lihat ayat di atasnya, ayat sebelumnya, di mana dikatakan bahwa makanan, minuman, apapun pakaian, itulah adalah hal-hal yang banyak dicari oleh bangsa-bangsa. Lalu apakah kita ingin sama serupa dengan dunia ini? Di mana kita mencari hal yang sama, kita mengerjakan untuk hal yang sama. Lalu apakah ketika saya berbicara seperti itu, lalu kita semua berpikir bahwa bekerja dunia salah dong? Kita giat bekerja, kita giat berbisnis, apakah itu menjadi hal yang salah? Tidak. Lalu bagaimana kita mencari kerajaan Allah itu jika waktu kita, jika kesempatan kita belum full di gereja, belum full di pelayanan? Hari ini saya ingin ajak saudara untuk merenungkan gimana di tahun 2023 nanti kita buka tahun dari awal tahun, kita sudah start untuk cari yang namanya kerajaan Allah. Banyak orang mengaku bahwa aku sudah bertemu dengan kerajaan Allah. Aku adalah orang yang sudah bertobat.
Aku adalah orang yang sudah menemukan jati diri, menemukan Yesus yang sebenarnya. Tapi tanda-tanda orang yang sudah bertemu dengan kerajaan Allah, sekali lagi saya katakan, bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari ini kita bisa koreksi kepada diri kita. Apakah kita masih seperti yang lama atau kita sudah diperbaharui? Apakah kita masih dengan karakter-karakter lama atau kita sudah menjadi karakter yang baru? Lalu bagaimana kita dapat melakukannya? Ada di Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Resolusi yang mungkin teman-teman, semua yang menonton program ini, sudah kerjakan di tahun 2022 dan merasa bahwa ada resolusi yang berhasil, ada yang masih tertunda, ada yang mungkin teman-teman ngerasa, ini sepertinya gagal. Lalu apa yang bisa teman-teman lakukan? Ada mungkin resolusi yang kita kerjakan tapi batin kita merasa nggak puas. Batin kita ngerasa bahwa, ini belum maksimal. Seperti ada yang kurang. Apa yang kurang? Hari ini saya mau kasih tahu buat kita semuanya, bahwa yuk, lakukan segala pekerjaan seperti untuk Tuhan. Kau nggak punya kesempatan mungkin untuk melayani di mimbarnya Tuhan. Kau mungkin nggak punya kesempatan untuk melayani di gereja. Tapi minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku kesempatan untuk melayanimu melalui bisnisku kah, melalui pekerjaanku, melalui rumah tanggaku. Caranya gimana? Lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Bilang, Tuhan, aku akan lakukan pekerjaanku ini, bisnisku ini. Aku ingin lakukan, aku ingin kerjakan seperti aku sedang mengerjakannya untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya di bisnismu pun engkau bisa temukan yang namanya kerajaan Allah. Berdoa terus, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Bukan hanya di surga, tapi di rumahku, tapi di pekerjaanku, tapi di lingkungan kerjaanku. Jadilah kehendak-Mu di lingkunganku seperti di surga. Hari-hari ini kita akan melewati masa yang tidak mudah. Bagi orang ke depan akan lebih susah lagi. Tapi kita yakin percaya bahwa anak-anak Tuhan akan selalu dijagai dan disertai. Kedepannya akan banyak hal yang kita lakukan. Banyak hal yang kita kerjakan untuk kita bertahan hidup mungkin. Ada banyak hal yang kita kerjakan untuk keluarga kita. Kita ingin lakukan yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kita. Tapi kita jangan lupa, kita akan lakukan yang lebih terbaik lagi untuk Tuhan. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita nggak lagi jadi orang yang ngerasa kekurangan. Kita nggak lagi jadi orang yang ngerasa tidak puas. Kita tidak menjadi orang yang selalu bertanya-tanya, apa ya yang kurang, apa ya yang kurang. Ketika kau kerjakan untuk Tuhan, maka semuanya akan berbeda. Sekali lagi saya ingin ingatkan kepada saudara semua bahwa ketika kita bertemu dengan Tuhan, ketika kita sudah bertemu dengan harta yang luar biasa yaitu kerajaan Allah, maka semuanya tidak akan pernah sama lagi. Mungkin di tahun yang kemarin, saudara semua boleh mengerjakan satu hal dan merasa bahwa sepertinya ini sudah berjalan baik. Tapi yakin percaya ketika dijalankan dengan doa, dengan seizin Tuhan, dan kau lakukan dengan hatimu untuk Tuhan, pekerjaan itu bisa berkali-kali lipat lebih membuat diri kita menjadi orang yang bersyukur, puas, dan berkecukupan. Yuk, hari-hari ini kita mau jalani hidup kita lebih sungguh lagi, lebih serius lagi. Kita mau hidup kita diubahkan, kita mau setiap tahunnya ada perubahan. Kita nggak mau jadi orang yang sama terus. Mungkin orang lain bisa lihat kita kaya secara duniawi. Tapi orang ngelihat nggak ada perbedaan. Bagaimana kita bisa lihat orang-orang yang mungkin bisnisnya tidak begitu besar, tapi ketika dia kerjakan untuk Tuhan, orang akan lihat itu memberkati banyak orang.
2023, yuk kita sambut tahun yang baru ini. Kita mau jadi berkat buat banyak orang. Kita mau jadi saluran berkat. Kita mau jadi media pelayanannya Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa aku nggak di gereja, aku tidak melayani full time di gereja. Tidak ada alasan lagi bahwa Tuhan bisa tempatkan kita dimanapun. Asal fokus kita, tujuan kita yang pertama yaitu lakukanlah kerja buat Tuhan. Kita harus cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita semua. 2023, bagi orang dunia ini akan menjadi tahun yang mungkin sukar, tapi bagi anak-anak Tuhan ini adalah tahun yang tepat di mana kita bisa memberkati banyak orang. Semoga dipahami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom The Warriors, dalam program Dua Sisi menjelang kita kunci tahun 2022 ini, kita akan melanjutkan program ini, episode ini yang terambil natsnya dari Matius 6 ayat 33. Dan saya beri tema sharing pada episode ini adalah sekedar tahu. Sekedar tahu. Ayat dalam Matius 6 ayat 33 ini ayat yang strong. Strong itu ayat yang kuat. Sebenarnya ayat ini bisa menjadi kunci kita memahami, mengimani, sehingga akhirnya menjadi manusia yang hidup di bumi ini merasakan berkat yang dari Tuhan. Rahasia menjadi pribadi yang diberkati disingkapkan Tuhan Yesus lewat ayat ini. Dikatakan dalam Matius 6 ayat 33 yang sudah kita baca tadi, kita harus mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa maksudnya ini? Tentu dalam program yang pendek ini saya tidak bisa mengupas panjang lebar, tapi saya bisa membagikan satu intinya, kerikmanya, pesan moral yang paling tertingginya. Kerajaan Allah dan kebenarannya ini tentu bicara tentang apa yang diajarkan Yesus Kristus. Itu yang saya imani, saya bagikan kepada saudara. Bapak Ibu ingat bahwa sebelum Yesus lahir menjadi manusia, tepatnya sebelum Yesus mulai melayani Bapaknya di usia 30 tahun, Tuhan mengizinkan seorang manusia lahir dari rahim perempuan yang bernama Elizabeth yang kebetulan merupakan sepupu atau kerabat dari Maria, ibu Yesus. Yohanes Pembaptis ini Alkitab mengatakan ketika melayani Tuhan, dia berteriak-teriak di padang gurun Efrata, padang gurun Yehuda, bertobatlah, bertobatlah, kerajaan sorga, kerajaan Allah sudah dekat. Dan dikatakan juga di Alkitab bahwa Yohanes Pembaptis ini membuka jalan bagi Mesias. Makanya ketika banyak orang mengatakan atau berkata atau bertanya kepada Yohanes Pembaptis, kamulah yang kami nantikan itu? Apakah kamu yang kami nantikan itu? Apakah kamu Mesias itu? Apakah kamu Elia itu? Yohanes Pembaptis berkata, bukan aku. Aku membaptis dengan air. Tapi dia nanti yang datang setelah aku membaptis dengan roh. Api dan roh. Kekasih Tuhan, Yohanes Pembaptis berkata sebagai yang membuka jalan bagi Yesus sebagai Mesias, bahwa orang harus bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan kerajaan Allah itulah, kerajaan sorga itu adalah Yesus Kristus. Karena Yohanes Pembaptis menginginkan, mengajarkan, menekankan agar orang Yehuda bertobat, supaya nanti ketika Yesus melayani, mereka sudah menerima. Dan itu yang terjadi, Bapak Ibu. Saya nggak mungkin bisa memahami, saya mungkin nggak bisa mengerti, kalau nggak ada Yohanes Pembaptis, apakah Yesus dampak pelayanannya seperti yang kita baca di Perjanjian Baru. Justru karena Yohanes Pembaptis sudah membuka jalan, orang Yehuda, orang Yahudi sudah diingatkan untuk bertobat. Orang Yahudi sudah menemukan lagi sosok yang dianggap nabi karena hampir ratusan tahun
Tuhan tidak pernah membangkitkan seorang nabi atau seorang yang penuh urapan di tengah-tengah orang Yahudi. Yohanes Pembaptislah yang membuka jalan. Sehingga orang mulai terbiasa mendengarkan firman Tuhan di luar bait Allah. Orang mulai bisa menerima bahwa ada guru ahli Taurat yang bukan ada di sinagog, di rumah ibadat, yang bukan ada di bait Allah, tapi di luar bait Allah, di luar sinagog, mengajarnya di bukit, di tempat, di outdoor, di luar, di alam begitu. Yohanes Pembaptislah yang membuka atau membuat paradigma orang Israel bisa menerima bahwa ada nabi, ada orang hebat, ada utusan Tuhan, ada imam. Karena orang yang mendalami Yohanes Pembaptis di zaman Perjanjian Baru pasti tahu Yohanes Pembaptis ini imam karena dia adalah anak dari Imam Zakaria. Ya, mereka sudah disiapkan, oh ada guru yang mengajarkan di luar tempat ibadah yang normal, yakni biasanya sinagog atau rumah ibadat dan juga bait Allah. Sehingga ketika Yesus lahir, ketika Yesus akhirnya melayani dengan model tipikal pengajar atau cara mengajar yang sama dengan Yohanes Pembaptis, Yesus bisa diterima oleh banyak orang Yahudi saat itu. Maka ketika kita memahami konteks ini, ketika kita membaca bahwa Yohanes Pembaptis itu berteriak-teriak di padang gurun, bertobat, kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Nah, kerajaan surga, kerajaan Allah itulah Yesus. Yang memang akhirnya membaptis dengan roh dan api. Jadi ketika kita membaca di Matius 6 ayat 33 tadi, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, secara sederhana, kerajaan Allah dan kebenarannya itu adalah Yesus Kristus. Jadi jika kita hari ini, di penghujung 2022, mengerti pesan ini, mengerti kunci hidup diberkati ini, kita mulai hari ini sebelum masuk 2023, mulai mencari Tuhan, mencari Yesus, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dalam diri Yesus. Lakukan semua apa yang diperintahkannya, menjauhi semua apa yang dilarangnya. Pokoknya mengikuti benar-benar teladan Yesus sehingga kita menjadi orang Kristen yang sejati. Maka janji di Matius 6 ayat 33 semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita, akan kita rasakan, akan kita genapi, atau kita akan menggenapi itu, merasakan penggenapan janji itu dalam hidup kita. Semua yang ditambahkan dalam hidup kita itu apa? Makanya untuk mendapatkan pemahaman itu, ya Matius 6 ayat 33 nggak bisa kita baca satu ayat itu saja. Saya akan membacakan ayat sebelumnya, ayat yang ke-32. Saya akan baca Matius 6 ayat yang ke-32 buat saudara. Demikian firman Tuhan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Baru ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi semua yang ditambahkan kepada kita yang dijanjikan Tuhan di ayat 33 itu apa? Yang ada di ayat 32. Apa itu? Semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi meskipun semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu sepertinya disebutkan itu kurang baik ya. Tapi di ayat 32 dikatakan Bapamu tahu. Ya, dikatakan Bapamu tahu apa yang kamu butuhkan. Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan dan kita, di mana Tuhan tahu kita juga memerlukan itu adalah apa yang kita butuhkan hidup di dunia ini. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, apalagi itu. Ya, bisa memenuhi kebutuhan pokok. Ya, bisa hidup nyaman di bumi ini yang dicari bangsa-bangsa lah. Ya. Jadi maksud saya, ya itu kalau kita lihat pakai perspektif yang sisi yang lainnya itu keinginan duniawi. Dan kita justru jangan menganggap bahwa itu nggak penting. Penting. Ya, dunia mencari makanan, kita juga butuh makanan. Dunia mencari papan atau tempat tinggal, kita butuh tempat tinggal. Dunia mencari ilmu, kita juga butuh ilmu. Kita nggak bisa menjadi orang Kristen yang tidak hidup atau tidak update tentang semua perkembangan zaman.
Hari-hari ini hamba Tuhan yang tidak bisa berinternet, hari-hari ini hamba-hamba Tuhan atau kita orang percaya yang tidak bisa akses pada media sosial, itu akan menjadi orang yang ketinggalan zaman, yang hidupnya akan banyak melewati apa yang terjadi. Saya saja kalau boleh jujur ya, ketika misalnya beberapa hari tidak update di sosial media, tidak update membaca perkembangan zaman lewat koran yang kita bisa akses di internet, berita-berita internasional, saya kehilangan. Saya nggak tahu tuh, karena 2 hari ini, 3 hari ini, saya tidak terlalu fokus pada perkembangan dunia ini, sehingga saya jarang baca koran 2-3 hari ini, fokus mengerjakan satu hal. Ya. Saya nggak tahu informasi mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung yang sedang dibangun pemerintah itu anjlok dan menyebabkan beberapa orang cedera, bahkan ada yang meninggal. Saya baru tahu tadi pagi ketika saya rekaman ini. Padahal itu terjadinya 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Saya cukup kaget loh. Kenapa? Terus saya ingat, oh iya, 2-3 hari ini, dari hari Sabtu, Minggu, ini hari Selasa, saudara ya. Jadi Sabtu, Minggu saya persiapan untuk sharing firman Tuhan di hari Minggu, maka saya tidak pegang sama sekali. Kalaupun megang handphone, ya membuka WhatsApp yang penting saja, atau mencari informasi tentang apa yang mau saya gumuli sebagai sharing firman Tuhan di hari Minggu. Senin saya istirahat, rekaman 2 sisi ini. Ya. Selasa baru tadi pagi saya agak longgar, saya buka-buka, kaget saya. Ada informasi di dalam potongan di TikTok atau di mana begitu yang saya buka. Ada berita informasi belum melayani kereta cepat Jakarta-Bandung sudah memakan korban. Saya kaget, saya pikir hoax. Saya coba cari beritanya, ternyata benar 2-3 hari lalu ada informasi seperti itu. Jadi kita butuh semua itu. Tuhan tahu kita membutuhkan itu. Orang-orang dunia berusaha mencarinya dengan kuat gagahnya, dengan kekuatannya. Semua dicari semampunya dengan kuat gagahnya, dengan keringat mereka, dengan usaha mereka, sehingga mereka pulang pagi, berangkat pagi, pulang pagi. Ya. Mereka mengejar sesuatu sehingga lupa segala-galanya. Kerja. Uang. Itu yang dicari dunia. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kata ayat yang ke-32 Matius 6 tadi. Tapi meskipun demikian, Bapa tidak tutup mata. Bapa di surga tahu, itu juga dibutuhkan oleh kita. Tapi caranya jangan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang dunia. Orang dia mengejar semua itu dengan kalap, dengan kekuatan mereka, mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka mencari itu, semua bangsa-bangsa mencari, mengejar itu. Dan Bapa ngasih jalannya. Aku tahu nak, bicara kepada kita anak-anaknya. Aku tahu kau juga butuh itu. Aku tahu kau butuh makan, aku tahu kau butuh pakaian, aku tahu kau butuh untuk mendapatkan uang agar bisa menyekolahkan anakmu, memberi makan yang terbaik buat anakmu. Aku tahu nak, kau butuh rumah. Aku tahu kau butuh pakaian. Aku tahu semua kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh orang-orang lain yang tinggal di dunia ini. Tapi jangan seperti mereka. Kata ayat 33 kemudian, carilah dulu Yesus. Carilah dulu kerajaan Allah dan kerajaan surga dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan dalam hidup kita. Maka mulailah kita di penghujung tahun 2022 ini. Mulai mengandalkan Tuhan lebih lagi. Bukankah apa yang kita lewati di sepanjang setahun, 2-3 tahun akibat pandemi ini, itu sudah membuktikan bahwa Tuhan menyertai kita. Kita buka toko, penghasilan kita drop, jatuh. Kita kerja, beberapa orang yang saya sering naik ojek online, itu kemarin 2-3 tahun drop, tapi mereka faktanya masih bisa hidup. Ya, mereka kerja, ya cuma tinggal bisa makan minum, gak ada spare buat nabung dan lain sebagainya. Tapi faktanya Tuhan masih pelihara. Apalagi sekarang kalau kita mengerti rahasia ini. Kita mulai benar-benar mencari Yesus. Kita mulai benar-benar mengandalkan Yesus. Waktu kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Orang dunia berusaha dengan maksimal, tapi belum tentu dapat. Kalaupun dapat, karena dapatnya dengan kuatnya sendiri, maka gak akan membuat dia dan keluarganya damai sejahtera. Beberapa waktu yang lalu saya lihat podcast, ada seorang artis, 2 orang artis sedang berbicara dalam podcast mereka masing-masing. Semuanya punya nama. Kalau saya sebutkan gak ada orang Indonesia yang tidak tahu nama artis ini. Mereka kaya raya semua. Dan mereka mengatakan, uang tidak bisa buat mereka bahagia. Semuanya dicukupi. Mereka kerja pagi dalam dunia selebritis.
Mereka lakukan itu, endorse sana, endorse ini, mereka berkelimpahan. Kita orang awam melihatnya mereka berkelimpahan harta, tapi mereka nggak bahagia. Cari Yesus, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Bukan saja semata kebutuhan daging kita, bukan saja semata kebutuhan duniawi kita, bukan saja kebutuhan biasa yang dimiliki, yang diharap, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia, makan, minum, pakai, yang akan Tuhan tambahkan. Tapi juga yang saya katakan tadi, kebahagiaan. Markus 10 ayat 15 mengatakan kita harus menyambut kerajaan Allah, menyambut Yesus seperti anak kecil. Jadi, melalui sharing ini, di tahun 2023 mulailah kita mendahulukan Tuhan. Mulailah segala sesuatu untuk bertanya dengan Tuhan terlebih dahulu. Jangan mengambil keputusan dengan pemikiranmu sendiri. Gumuli itu bersama dengan Tuhan. Mulai libatkan Tuhan dalam segala hal. Mulai lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah cara kita mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah cara kita yang saya ajarkan bagaimana kita mencari Yesus. Menempatkan Tuhan yang terutama. Jangan melakukan apapun. Segala sesuatu harus kita lakukan dengan pertama kali bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Libatkan Tuhan dalam segala hidup kita. Dan berusaha untuk melakukan perkara-perkara yang kecil yang Tuhan perintahkan. Coba uji. Apakah ketika kita sudah lakukan tadi, semua tadi, apakah 2023 kita akan hidup susah? Kita akan hidup tidak bahagia. Sebab janjinya, kalau kita sudah melakukan tadi, mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, mencari Yesus Kristus, melekat pada Yesus Kristus, hidup di dalam Yesus Kristus, maka semuanya yang dicari dunia, yang dicari orang-orang, yang dicari bangsa-bangsa, akan ditambahkan kepada hidup kita. Kenapa? Karena Bapa di surga tahu itu semua kita butuhkan sebagai manusia yang hidup di dunia ini. Maka saya percaya 2023 akan menjadi tahun kelimpahan buat kita. 2023 tahun penuh kebahagiaan buat kita. Saya mau lebih sungguh lagi melakukan hal-hal tadi. Dan saya berharap Anda juga lebih lagi melakukan hal yang diinginkan Tuhan. Apa itu? Mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari Yesus. Yuk masuki 2023 dengan datang dengan langkah awal yang benar. Ayat dalam Matius 6:33. Jangan cuma sekadar kita tahu, tapi kita imani dan kita aplikasikan dalam hidup kita. Kalau kau lakukan, aku lakukan. 2023 tahun kemenangan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.